Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bedah topik yang seru banget. Gimana caranya biar bisa sukses di usia muda. Tapi ini bukan soal untung-untungan ya, melainkan soal punya rencana yang jelas, sebuah blueprint yang bisa kamu bangun sendiri. Pernah nggak sih ngerasa kalau sukses itu kayaknya masih jauh banget gitu ya? Sesuatu yang mungkin baru bisa kita raih nanti pas sudah kerja puluhan tahun. Nah, ini nih ide besarnya. Gimana kalau sukses itu bukan lotre yang harus ditunggu-tunggu, tapi sebuah bangunan yang bisa kamu rancang dan bangun sendiri, langkah demi langkah, bata demi bata. Oke, langsung aja ya. Ini dia 4 bagian utama dari blueprint kesuksesan kita. Kita mulai dari fondasi paling dasar, yaitu pola pikir, lalu kebiasaan sehari-hari, gimana caranya buat terus berkembang, dan terakhir gimana caranya bikin uang kerja buat kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini yang paling fundamental. Sebelum kita ngapa-ngapain, semua itu berawal dari sini. Dari kepala kita. Mindset yang tepat itu fondasinya. Kalau fondasinya goyah, ya bangunannya bakal gampang rubuh kan? Jadi, apa aja sih pilar-pilar fondasinya? Ada 4. Pertama, kamu harus tahu pasti tujuanmu apa. Kedua, fokus sama hasilnya, jangan sama rintangannya. Ketiga, kalaupun gagal, ya nggak apa-apa, tetap optimis dan belajar dari situ. Dan terakhir, berani ambil risiko yang udah diperhitungkan. Nah, bener banget kan? Kutipan ini ngejelasin semuanya. Kemauan yang kuat itu ibarat bensinnya, yang bikin mesin kita jalan terus. Bukan cuma pengen sesaat, tapi api yang bener-bener nyala terus di dalam diri. Kalau mindsetnya udah benar, selanjutnya apa? Ya, secara alami, kebiasaan-kebiasaan baik bakal terbentuk. Pikiran kita itu loh yang akan ngebentuk tindakan kita sehari-hari, kadang tanpa kita sadari. Yuk, kita lihat gimana caranya. Bagian kedua, membangun kerangka. Di sini kita ubah mindset yang kuat tadi jadi aksi nyata. Bukan cuma dipikirin, tapi dilakuin, konsisten setiap hari. Ada 2 kebiasaan kunci di sini yang kuat banget. Pertama, disiplin, titik. Lakuin apa yang harus dilakuin, bahkan pas lagi males-malesnya. Kedua, frugal living. Gampangnya, hidup hemat, tapi cerdas. Terus, gimana caranya bangun disiplin? Sebetulnya simple banget. Bikin jadwal harian. Udah. Terus, kerjain apa yang ada di jadwal itu tanpa nanti-nanti. Kedengarannya gampang ya, tapi jujur aja, ngalahin rasa mager itu yang paling susah kan? Nah, frugal living itu bukan berarti jadi pelit ya, bukan. Ini soal jadi pinter ngatur duit. Kamu fokus belanjain uang buat hal-hal yang penting banget, kayak kebutuhan atau pendidikan, dan ngurangin pengeluaran buat hal-hal yang sifatnya cuma keinginan sesaat. Dan intinya apa? Duit yang kamu hemat itu bukan hilang loh, tapi kamu pindahin buat ngebangun masa depan. Anggap aja kamu lagi nanam bibit, yang nanti bakal tumbuh jadi pohon duit buat kamu. Lanjut. Bagian 3, fondasi udah, kerangka udah. Sekarang waktunya kita upgrade toolkit kita. Skill dan pengetahuan kita itu kayak software di HP. Harus diupdate terus biar nggak ketinggalan dan makin canggih. Caranya ada 2. Pertama, apa yang kamu udah jago, dibikin makin jago lagi. Asah terus sampai tajam. Kedua, jangan pernah berhenti belajar hal baru. Apapun itu. Baca buku, ikut kelas online, tonton video edukasi. Serap semua ilmu yang ada. Ini penting banget. Zona nyaman itu memang enak sih, tapi di situ nggak ada pertumbuhan. Kamu harus berani keluar dari situ. Coba hal yang bikin kamu deg-degan dikit. Justru disitulah kamu bakal berkembang pesat. Dan kenapa ini penting? Soalnya, setiap pengalaman baru, setiap skill baru, itu bisa ngasih kita ide-ide seger. Inovasi itu kan soal nyambung-nyambungin titik-titik pengetahuan yang beda. Makin banyak titiknya, makin besar peluang kamu nemuin ide cemerlang. Oke, bagian terakhir, dan ini yang bikin semuanya jadi powerful. Sekarang waktunya kita kasih tenaga ke bangunan yang udah kita buat. Gimana caranya? Lewat uang. Kita semua kan kerja buat cari duit ya. Waktu kita ditukar sama gaji. Tapi orang sukses itu tahu rahasia lain. Mereka bikin duit kerja buat mereka. Bayangin deh, duit kamu jadi pasukan kecil yang cari duit lagi buat kamu bahkan pas kamu lagi tidur. Nah, itu kekuatan investasi. Sederhana banget kan penjelasannya? Intinya, investasi itu kamu pakai duit buat beli sesuatu atau aset yang nilainya diharapkan bisa naik dan ngasilin lebih banyak uang di masa depan. Sesimpel itu. Tentu aja, investasi itu banyak banget macamnya. Kadang bikin pusing. Nah, sumber kita ini ngasih contoh yang gampang dan cenderung lebih aman buat pemula.
Emas. Kenapa emas? Karena secara sejarah nilainya cenderung naik dan sering dianggap aset safe haven, tempat berlindung yang aman pas kondisi pasar lagi nggak menentu. Kalau dengar investasi emas, apa yang kebayang? Batangan besar? Mahal? Sesuatu yang nggak terjangkau? Coba deh lihat angka ini. Yap, bener banget. Ternyata buat mulai investasi atau nabung emas itu modalnya kecil banget. Ini bener-bener game changer loh. Artinya, hampir siapapun bisa mulai sekarang juga. Nggak perlu nunggu jadi kaya dulu buat berinvestasi. Jadi, itu dia, blueprint lengkapnya. 4 langkah yang saling berhubungan. Mulai dari pola pikir yang benar, membangun kebiasaan yang baik, komitmen untuk terus bertumbuh, dan terakhir, pakai kekuatan investasi. Rencananya udah ada di tangan kamu nih. Blueprintnya udah jelas. Pertanyaannya sekarang, bata pertama apa yang bakal kamu pasang? Mungkin mulai nentuin satu tujuan yang jelas. Atau mungkin langsung aja sisihin 10.000 pertama kamu buat investasi. Apapun itu, yang penting mulai. Sekarang giliran kamu.